Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Elfalizwani, guru kimia di SMA Negeri 1 Tapung. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Tanjung Pura, Pontianak tahun 2021. Nah, saya melakukan PPL yang ketiga ini di SMA Negeri 1 Tapung, Kabupaten Kampar. Saya memilih materi sifat koligatif larutan pada pokok bahasan penurunan titik beku larutan. Pada prakegiatan, saya mengirimkan LKPD materi ajar video pembelajaran kepada siswa melalui Google Classroom. Saya memerintahkan kepada siswa untuk berdiskusi secara berkelompok sebelum melakukan pembelajaran. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Bu. Siapa yang hadir hari ini? Uki sama adik, Bu. Ingatkan kepada kalian agar kalian tetap menjaga kesehatan. Minum vitamin, minum air putih banyak-banyak, hindari berkerumun, kemana-mana pakai masker, sering mencuci tangan ya. Oke? Oke, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tolong Sakti dipimpin doanya dulu, Nak. Mulai Zoom pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita ini, Bu. Nah, terima kasih Sakti. Ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah ya. Amin. Baik. Amin. Mulai pembelajaran seperti biasa kita beryel-yel dulu ya. Nah, masih ingat yel-yel kita? Masih, Bu. Ya, kita lantunkan yel-yelnya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah, semua ya. Masih ingat nggak materi ini? Masih ingat? Masih, Bu. Materi. Nah, coba Isna. Apa? Contohnya? Laut mati, Bu. Nah, pernah nggak makan es goyang lidah? Ini yang kita pelajari. Konsep apa yang dipakai oleh Bapak tukang es krim? Konsep penurunan titik beku. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, pendekatan STEM, dan diskusi bersama guru tentang pengamatan video serta membaca materi ajar tentang penurunan titik beku dengan rasa ingin tahu yang tinggi, peserta didik dapat memainkan fenomena dalam sehari-hari dengan penerapan konsep penurunan titik beku larutan dengan tepat. Perhatikan video ini ya. Nah, ketika ini es batu di dalam wadah kita ukur suhunya 0 derajat Celcius. Nah, dan yang B, kita es batu dikasih garam, ternyata kita ukur suhunya jadi minus 1,5. Nah, siapa yang bisa bilang itu video tentang apa? Kegiatan satunya? Tentang turun salju, Bu, di luar negeri. Nah, ya bagus. Baik, silakan diskusikan sebentar. Bagaimana hasil diskusi yang kemarin itu yang lewat WA dan ada juga yang lewat secara luring kemarin ya. Dan coba silakan dulu sebentar kalian diskusikan siapa aja yang mau tampil. Silakan dulu. Ramadan ya yang mau tampil. Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum Ramadan tampil, siap-siapkan dulu yang mau ditampilkan. Nah, Ibu akan mereview dulu ya. Review dulu kegiatan diskusi yang kemarin. Ya, kemarin kalian udah aktif. Ya, udah aktif di sana. Udah
semuanya udah berbicara, ikutin kemarin ya. Nah, dan juga kalian sudah baik sekali. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, untuk diskusi kali ini, sebelum Ramadan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, Ibu akan memberikan rambu-rambu diskusi serta skor ya, atau tambahan nilai. Nah, kalian tidak boleh memonopoli kegiatan diskusi. Yang kedua, harus menghargai pendapat teman. Yang ketiga, harus aktif bertanya dan aktif menjawab. Nah, yang keempat, percaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Ferry, Ramadan, Susi. Apa yang kamu amati? Banyaknya turun salju atau es di jalan raya. Kesimpulannya, untuk menghilangkan salju agar bisa lewat, pemerintah menabur agar jalanan yang ditutupi salju akan mencair. Saya Diki Darmawan, saya dari kelompok pertama. Yang nomor 1 itu penambahan garam dapur akan menyebabkan titik beku air turun di bawah 0 derajat Celcius. Dijawab dikit tadi Bu, soalnya tadi kan mau nambahan juga karena yang tadi dibilang Ramadan kan itu apa Bu? Hidrofilik, itu maksudnya itu sifat hidrofilik. Tadi yang dibilang Ramadan sifat poligatik. Kenapa tadi pemerintah menaburi garam? Agar jalanan yang ditutupi salju agar cepat mencair, Bu. Kalau salju ditabur garam, titik bukunya jadi turbo. Dan dari Ibu, kenapa pemerintah memberikan atau mau menaburi garam di salju agar salju tersebut dapat mencair. Nah, dengan untuk mencairkan salju itu ditambahkan garam. Kenapakah harus garam? Nah, seperti kata kelompok Diki tadi, garam itu punya sifat hidrofilik yang suka air. Garam itu ditaburi ke es, ya, ke es. Nah, jadi es tersebut menjadi berlubang-lubang, ya. Akibatnya es tadi mencair. Ini nampaknya loyo-loyo nih. Yuk kita berial dulu sekali lagi, ya. Masih 2, 3. Baik. Sekarang silakan kelompok Susiana untuk presentasi kegiatan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susiana Indosari. Alat-alatnya baskom, kap gelas. Kesimpulannya, es batu menyerap kalor dari adonan suhu masih di atas es batu. Ketika titik beku adonan tercapai setelah es batu menyerap kalor dari adonan akibat es krimnya membeku. Silakan, siapa yang mau tanya? Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Bu di kegiatan pertama garam dapat mencairkan salju. Ya, Tapi di kegiatan kedua ini garam justru bisa membekukan es krim. Kenapa Bu? Karena es batu menyerap kalor dari adonan yang suhunya masih di atas es batu. Ketika titik beku adonan tercapai, setelah es batu menyerap kalor dari adonan, akibatnya es krimnya membeku dan es batunya mencair. Bol mau tanya, kan selain membuat es krim, apa saja yang bisa dilakukan dalam titik beku, dalam maksudnya kayak apalagi contoh penerapan titik beku dalam kehidupan sehari-hari kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Apalagi contoh penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ruang kutub di daerah kutub. Dia memiliki zat anti beku di dalam tubuhnya sehingga dapat bertahan hidup di suhu ekstrim. Kedua, penambahan etilen glikol pada radiator mobil
Biasanya penambahan ini dilakukan di break klip dingin supaya air radiator mobil tidak membeku. Memberikan penguatan ya. Kenapa kelompok Verdi lambat untuk banyakkan garamnya atau es batunya? Mungkin juga adonan yang kamu buat itu terlalu banyak. Nah, semakin banyak garam yang kita berikan dan es batu yang kita berikan, suhunya akan semakin dingin. Nah, ketika adonan yang mempunyai suhu masih sedikit di bawah air, nah dia akan menjadi lebih cepat membekunya karena karena es batu yang sudah sangat dingin tadi menyerap kalor dari adonan sehingga adonannya membeku. Nah, yang mendapatkan timnya tampilannya yang paling bagus adalah kelompok Samuel. Tepuk tangan untuk kelompok Samuel. Tadi kalian sudah ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya. Yang bertanya Ibu kasih nilai plus 4 dan yang menjawab adalah plus 5 dan yang presentasi dari Susiana dan Ramadan Ibu tambah nilainya plus 3. Belajarnya gimana? Tenang Bu, nambah ilmu. Dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara konsentrasi larutan atau jumlah partikel dengan penurunan titik beku larutan adalah berbanding lurus. Artinya semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar pula penurunan titik beku dari larutan tersebut dan mengakibatkan titik beku larutan semakin rendah. Ibu di GCR, Google Classroom, udah men-share evaluasi untuk hari ini. Ibu tunggu sampai jam 9 malam untuk pengumpulan tugasnya ya. Nah, untuk depannya Ibu akan berikan lagi LKPD, materi ajar, video pembelajaran tentang materi berikutnya yaitu tekanan osmosis ya. Kawan-kawan, sebelum mengakhiri Zoom pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya Salsabila. Kami akan mengerjakan praktek kimia membuat es krim.